namanya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, pada siang hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Jadi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nanti Bapak mengajarkan sikap berdoa. Nanti ikut semua ya. Sikap berdoa. Nah, saya contohkan dulu. Sikap berdoa. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku susun semuanya. Mari kita berdoa. Paham? Oke. Sikap berdoa. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku susun semuanya. Mari kita berdoa. Doa mulai. Amin. Kita hari ini akan belajar tentang kekayaan alam di Indonesia. Jadi Indonesia itu bangsa yang kaya raya. Ada yang tahu kenapa disebut bangsa yang kaya raya? Bisa angkat tangan. Karena memiliki sumber daya alam. Betul. Terus ada lagi? Ada lagi. Oke, bangsa Indonesia itu disebut bangsa yang kaya raya karena di negara kita yaitu Indonesia itu mempunyai sumber daya alam yang lengkap. Mulai dari sumber daya alam yang bisa diperbarui maupun yang tidak bisa diperbarui. Contohnya sumber daya laut. Di laut kita akan menemui banyak ikan. Di darat kita bisa menemui banyak sekali mineral-mineral. Batu, pasir, berlian, emas itu ada di Indonesia. Karena itu Indonesia adalah bangsa yang kaya raya. Di satu band yang namanya Kus-Plus, dulu band zaman dulu ya mungkin yang tahu, itu sampai diberikan lagu ya. Nah, ada yang tahu lagu Kolam Susu? Tahu. Oke. Mungkin kalau tahu kita nyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyikan lagu Kolam Susu milik Kus-Plus. Oke, 1, 2, 3. Bukan lautan banyak kolam susu, kali dan jalan untuk menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan banyak kolam susu, kali dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Ayo semangat lagi. Orang bilang tanah kita tanah surga, tempat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tempat kayu dan batu jadi tanaman. Itu lagu kita semua. Jadi melalui lagu ini, band tersebut menceritakan betapa kaya rayanya negeri kita. Cuma bayangkan nenek moyang kita cuma memanfaatkan sebuah kail dan jala, mereka bisa hidup. Cuma mengandalkan tanah, mereka mencari di hutan, berburu, mereka juga bisa hidup. Saking kaya rayanya. Bayangkan kalau kita di padang gurun, tidak ada tanaman, tidak ada hewan, itu susah banget. Oke, lanjut. Nah, kenapa kita harus mempelajari sumber daya alam Indonesia? Ya tahu, menurut gambar-gambar ini. Cinta bumi. Nah, kenapa gambarnya love? Karena supaya kita semakin cinta kepada Indonesia. Dengan adanya rasa cinta, kita akan mendapatkan rasa yang namanya rasa memiliki. Jadi kita akan senantiasa menjaganya. Dan kita harus ini gambarnya orang yang
semakin menyayangi bumi kita dan kita akan merasakan manfaat dari bumi yang sehat. Nah, teman-teman, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Ada yang tahu contoh-contoh sumber daya alam biotik? Manusia, hewan, tumbuhan. Boleh. Karena sumber daya biotik kita ambil kata bionya. Bio itu artinya makhluk hidup. Jadi sumber daya biotik adalah sumber daya yang kita dapatkan dari makhluk hidup. Contohnya hewan, tumbuhan, seperti itu dan sebagainya. Selanjutnya sumber daya abiotik atau sumber daya non hayati, yaitu sumber daya alam yang kita dapatkan dari sesuatu yang tidak hidup. Yang tahu contohnya? Angkat tangan. Boleh, ya, betul. Kenapa batu menjadi sumber daya alam abiotik, Mbak? Tidak hidup, ya, salah, betul. Nah, contoh-contoh sumber daya alam abiotik yaitu makhluk hidup, ada burung, ayam, burung merak, komodo, ada sapi, ada siapa yang ini? Ada orangutan. Nah, itu salah satu contoh sumber daya alam biotik yang berupa tumbuhan. Selanjutnya ada yang berupa tumbuhan. Ada yang tahu gambar ini? Pas, betul. Biasanya dimanfaatkan untuk bantal. Sapi. Ada kapas buat ini, buat oh, wajah. boleh. Terus kasur, ya. Pokoknya ini tumbuhan yang kaya manfaat, biasanya dipakai untuk pabrik tekstil seperti buat baju, buat kasur, benang dan sebagainya. Terusnya ini ada apa ini? Jagung. Biasanya jagung dimanfaatkan untuk apa? Boleh. Ya, betul. Ya, pada intinya bisa dimanfaatkan jadi jasuke, bisa. Nah, boleh. Jadi bakwan juga bisa. Aduh, enak banget, lapar. Jadi pada intinya jagung bisa dimanfaatkan menjadi bahan makanan atau nasi jagung juga bisa. Banyak suka nasi jagung. Selanjutnya ini buah dan sayur bisa kita manfaatkan sebagai bahan makanan. Bisa juga sebagai pakan ternak juga bisa. Selanjutnya beras. Padi, betul. Belum jadi beras. Padi, sumber makanan pokok orang Indonesia. Katanya kalau belum makan beras atau belum makan nasi, Kok beras sih? sumber daya alam abiotik. Udah tahu lah ya sumber-sumber ini. Ini ada tambang batu bara, ada tambang kapur, ada tambang minyak. Biasanya tambang-tambang seperti tambang batu bara dan minyak itu sebagai bahan bakar ya. Kalau tambang kapur biasanya dimanfaatkan menjadi bahan bangunan. Oke. Memanfaatkan sumber daya alam biotik. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, biasanya sumber daya alam biotik itu dimanfaatkan seperti di gambar-gambar ini. Pertama, jadi makanan seperti daging, ikan. Ini juga sumber makanan seperti buah-buahan, sayuran. Biasanya juga kosmetik, obat-obatan, baju, pakaian, dan tempat tinggal. Biasanya yang dipakai tempat tinggal itu sumber daya alam berupa kayu.
pemanfaatan sumber daya alam abiotik. Ini apa? Cemen. Oke, ini semen. Biasa dimanfaatkan untuk ini bisa dimanfaatkan juga jadi gedung. Ini bahan bakar mobil itu pakai, kalian tahu? Bahan bakar mobil. Aftur. Nih juga bahan pembuatan merakit mobil. Contoh bahan-bahan yang ada di mobil ini itu dimanfaatkan dari sumber daya alam abiotik, contoh mineral, besi, dan minyak bumi dan sebagainya. Nah ini perhiasan. Contoh sumber daya alam yang dimanfaatkan jadi perhiasan. Ada yang tahu? Katakan. Sumber daya alam abiotik yang dimanfaatkan menjadi perhiasan. Nah, katakan dulu. Mas. Perak. Lagi. Lembaga. Jadi siapa yang bilang lembaga? Lembaga jadi perhiasan. Nanti setrum. Ya. Oh ya, tadi ngobrol. Ada. Anak-anak semua, dari penjelasan Bapak tadi, mulai dari sumber daya alam biotik, sumber daya alam abiotik itu seharusnya sudah selayaknya kita untuk memanfaatkan secara secukupnya, sesuai kebutuhan. Kenapa? Berikan alasannya. Coba satu orang. Coba Mbak yang belakang ngobrol. Yang belakang ngobrol pakai HP. Aku pakai HP. Sebutkan kenapa kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara secukupnya. Supaya tidak habis. Supaya tidak habis. Terus Supaya generasi selanjutnya bisa merasakan. oke. Namanya siapa Mbak? Kita. Oke, tepuk tangan untuk Kak Sinta. Oh iya, ini ada apa ya? Istilahnya ice breaking lah. Kalau kita ada yang salah satu yang menjawab, kita kasih jempol. Tahu? Tahu. Dikasih jempol. Katanya sudah tahu. Oke, kalau ada yang jawab, dikasih jempol. 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 Salut. Beri jempol untuk Mbak Sinta. Kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan secukupnya. Contoh saja kita memanfaatkan minyak bumi. Jika kita berlebihan, Jangan lama-lama. jika kita manfaatkannya berlebihan, nanti sumber daya itu akan habis. Contohnya minyak bumi, bahan tambang, dan nantinya kita sudah tidak ada lagi bahan bakar untuk masa depan. Terus juga sebenarnya sumber daya alam yang dapat diperbarui pun kalau kita memanfaatkannya istilahnya ngawur, itu juga akan habis. Contohnya hutan. Pada tahun ini hutan-hutan di seluruh dunia sudah mengalami kerusakan parah. Jadi walaupun sebenarnya sumber daya itu bisa diperbarui, tapi kalau kita nggak bijak dalam memanfaatkannya, itu akan habis. Tidak terkecuali dari sumber daya alam yang abiotik maupun yang biotik. Nah, kita melihat video. Nah, kita lihat video kerusakan ekosistem oleh manusia. Burung aku.
Kita lihat inilah kerusakan hutan yang ada di Provinsi Sulawesi. Nah lihat, yang seharusnya ini hutan sekarang terlihat tanah-tanah di dalamnya. Inilah kondisi Jakarta sejak beberapa Ini juga kondisi kota Jakarta sekarang, lihat kondisinya. ibu kota. Bayangkan kalau kita yang menghirup, berapa penyakit yang kita dapatkan selama dan polusi tersebut di Aceh Tenggara semakin meluas akibat ada yang tahu penyebab banjir? di 46 desa yang tersebar. Sampah plastik. Siapa yang suka nyampah? Angkat tangan. Mulai sekarang kalau buang sampah di tempatnya ya. Kita bisa aman karena pembuangan sampah secara besar-besaran. Ini lihat lautnya sudah sangat kotor, tidak bisa dinikmati. Nah ini ceritanya ada seekor paus yang mati terdampar karena dia menelan sampah, ribuan sampah. Lihat di dalam perutnya itu terdapat beberapa kilo sampah membuatnya mati. Karena itulah anak-anak semua mahasiswa. Ayo. Karena itulah anak-anak semua, mulai sekarang setelah kita melalui alangkah baiknya kita menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Karena apa? Agar anak cucu kita nanti bisa merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Walaupun yang kita rasakan sekarang sudah tidak lebih baik dari yang dulu-dulu. Oke, setelah ini anak-anak, kalian membuat kelompok yang berisikan 5 orang anak per kelompoknya. Melihat materi tadi, saya mohon perwakilan per kelompoknya, 1 orang perwakilan bisa maju ke depan. Ini namanya kotak, seharusnya kubus ya, kubus sumber daya alam, tapi ini bentuknya jadi kotak ini. Ya, jadi kotak sumber daya alam. Ayo, per kelompoknya. Maju. Ya, Pak ini mau maju Pak. Yang pojok. Yang pojok empat maju. Lihat yang empat mbak, yang pojok maju. Yang semangat dong, semangat dong. Akbar maju. Maju tidak? Perwakilan ambil 1 kartu. Nah setelah ini coba sebutkan itu termasuk sumber daya alam apa dan pemanfaatannya bagaimana. Yuk. Mulai dari Mas Rafli. Oh iya, Mbak yang mau dulu. Apa mungkin ini? Saya mendapatkan batu bara. Ini bisa termasuk sumber daya alam abiotik, bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar kereta api. Beri jempol. Oke, selanjutnya Mbak Viva. Gambar apa Mbak? Nah biasanya itu termasuk sumber daya alam apa dan dimanfaatkan untuk apa? Abiotik biasanya buat bangunan. Oke, beri jempol. Oke, sekarang Mas Sandy yang pojok dulu. Gambar kayu. Jadi abiotik. Biotik apa? Biotik. Untuk dimanfaatkan biasanya buat rumah sama meja. Rumah sama meja. Beri jempol untuk Mas Sandy. Beri jempol untuk Mas Sandy.
Sofan. Mbak. Oke. Dan itu dikerjakan kelompok. Sudah? Sudah. Keren banget ya, cepet banget. Mungkin yang cukup ya anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari di hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk pembelajaran untuk hari ini. Pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa. Sikap berdoa. Tanganku ada dari khusus semuanya. Mari kita berdoa. Lagi. Sikap berdoa. Tanganku ada dua, jarinya ada lima. Khusus semuanya. Mari kita berdoa. Amin. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.